Ini adalah LCGC-nya orang Jepang. Kalau di Indonesia, kita punya yang disebut dengan kategori mobil LCGC, Low Cost Green Car. Mobil yang ide awalnya itu dibuat biar harganya murah, bisa diakses oleh banyak orang. Nah, tapi di Jepang, mereka tuh punya yang disebut dengan Kei-Car, yang idenya sebenarnya hampir sama. Tapi menurut gua, eksekusinya itu pinter banget, teman-teman. Kei-Car sendiri di Jepang itu udah lama banget, teman-teman. Dan peraturannya juga sebenarnya sangat-sangat menarik. Mereka itu mempunyai batas-batas ukuran ya yang sangat spesifik, batas mesinnya pun juga sangat spesifik. Tapi ya, pinternya orang Jepang adalah dengan segala keterbatasan itu, mereka tuh bisa bikin mobil yang menurut gua itu pintar banget, teman-teman. Ada beberapa peraturan yang menarik dari kategori Kei-Car ini, teman-teman. Sebenarnya kayak gue bilang tadi, ada miripnya juga kayak LCGC, ya kan? Kalau di LCGC itu batas mesinnya tuh hanya kalau nggak salah 1000 sekian cc, ya kan? Kalau di Kei-Car itu cuma boleh 660 cc, teman-teman. Tapi 660 cc ini kalian bebas nih. Manufaktur boleh kasih turbo, boleh enggak, teman-teman. Mereka punya semacam gentleman agreement ya. Kalau di Kei-Car ini batas horsepower atasnya itu di 64 horsepower. Tapi ya 650 cc ini itu dulu banget awal-awal Kei-Car itu bahkan sempat cuman 300 cc mesinnya. Jadi kecil banget. Ada juga peraturan lainnya yang membatasi ukuran dari Kei-Car, teman-teman. Nah, ini yang agak sedikit beda nih sama LCGC di sini. Kalau LCGC di sini kan nggak ada batasan ukuran lah ya, hampir nggak ada batasannya. Kalau Kei-Car ini dibatasin, teman-teman. Panjangnya kalau Kei-Car itu maksimal di 3,4 meter, teman-teman. Makanya pendek banget kan? Tingginya itu maksimal hanya 2 meter. Nggak boleh lebih dari itu, teman-teman. Makanya tingginya nggak beda jauh sama gua. Lebarnya maksimal hanya 1,48 meter, teman-teman. Makanya kenapa ini mobil itu kecil banget. Tapi nanti ketika kita masuk, kalian akan lihat di mobil sekecil ini, space di dalamnya itu lega banget, ruang penyimpanannya itu pinter banget. Makanya kenapa gue sangat-sangat tertarik untuk ngebahas dan sharing sama kalian tentang Kei-Car ini. Sama kayak LCGC juga, Kei-Car itu memiliki beberapa insentif dari pemerintah, teman-teman. Kalau di Jepang, ternyata insentifnya lumayan banyak nih. Ya kan, selain pajak tahunan yang lebih murah, pajak penjualannya juga lebih murah. Mereka ternyata tarif tolnya pun untuk Kei-Car itu juga katanya berbeda dibandingkan dengan mobil biasa. Kalau kalian bertanya, kenapa sih mobilnya mesti sekecil ini gitu ya? Karena memang kalau di Tokyo sendiri ya, itu emang ada beberapa bagian jalan tuh yang kecil-kecil banget, teman-teman. Nah, makanya nih, ukuran segini ya, ternyata kalau didesainnya pintar dan niat, teman-teman, itu bisa jadi mobil yang cakep banget. Kei-Car tuh sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Dari yang generasi-generasi sebelumnya, ada beberapa memang yang sudah ada di Indonesia, teman-teman. Bahkan sebenarnya ada satu mobil ya di Indonesia yang pernah dijual baru ya. Itu namanya Daihatsu Himax, teman-teman, ya kan? Sebuah pickup yang sebenarnya secara ukuran itu tuh Kei-Car kalau di Jepang. Tapi kalau di Jepang mesinnya hanya 650 cc. Di sini itu diganti mesinnya menjadi kalau nggak salah yang 1000 cc. Nah, kemudian juga kayak Jimny, ya kan? Sebenarnya kalau yang di Jepangnya itu ada yang versi Kei-Car-nya, jadi tanpa over fender dan mesinnya pun lebih kecil. Kalau di Indonesia akhirnya dikasih over fender jadi lebih besar, mesinnya pun juga jadi lebih besar. Kei-Car di sebelah gue ini cakep banget, menarik banget buat kita bahas. Thank you banget nih buat Ivans Motor ya kan, karena kita udah dikasih kesempatan untuk ngelihat langsung Honda N-Box Custom. Yes, ini adalah salah satu tipe Kei-Car dari Honda ya, yang walaupun ukurannya kecil ya kan, tapi ini dalemannya luar biasa spacious dan pinter, teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Honda N-Box ini adalah salah satu lineup dari Honda di kategori Kei-Car, teman-teman. Hampir semua merek Jepang di Jepangnya itu mereka jual Kei-Car karena memang menjadi salah satu market yang gede banget. Nah, kalau N-Box ini adalah family MPV-nya Kei-Car. Nah, di dalam Kei-Car itu sendiri juga ada pickup, ada Jeep juga, ya kan? Ada juga yang hatchback,
Jadi banyak banget teman-teman. Bahkan ada juga yang sports coupe kayak Honda S660 itu juga termasuk dari K-Car teman-teman. Ini N-Box ini karena K-Car itu maksimal hanya 3,4 meter. Jadi kalau kalian lihat ya, peleknya ya itu depan dan belakang itu mepet banget sama bumper depannya teman-teman. Biar space di dalamnya itu gede banget. Kalau kalian lihat juga banyak banget K-Car itu yang moncongnya itu datar kayak begini, ya kan? Itu untuk memaksimalisasikan ruangan yang ada di dalam. Salah satu juga nih kelebihan K-Car adalah karena mesinnya 660 cc aja, jadi ruang mesinnya itu bisa kecil teman-teman. Nih, hanya bisa segini aja nih. Mungkin kalian juga berpikir, jangan-jangan kalau K-Car itu hanya bisa front wheel drive doang. Salah teman-teman. Karena ada beberapa K-Car itu yang bisa four wheel drive. Bahkan dalam bentukannya kayak gini juga. Nah di sini kalian juga bisa lihat nih, karena mereka pengen maksimal banget interior space-nya, makanya kacanya tuh juga tegak banget teman-teman. Tegak banget dan pilarnya itu kecil. Kenapa begitu? Biar visualisasinya luas. Tapi walaupun pilarnya kecil, kacanya tegak begini, rating NCAP-nya bagus loh. Bintang 4 loh teman-teman. Nih kalau kita lihat dari sini, kalian bisa ngeliat pilarnya yang kecil, tapi kacanya gede banget. Di sini ada kaca, dan di sini pun juga ada kaca teman-teman. Di sini ada salah satu fitur yang lucu banget. Ada kaca, tapi ngadepnya ke depan teman-teman. Ada yang bisa nebak nggak apa? Sebelum nanti akan gue jelasin. Walaupun K-Car itu adalah mobil yang awalnya didesain agar lebih terjangkau ya, tapi di Jepang K-Car itu juga full feature-nya ada juga teman-teman. Seperti contoh Honda N-Box ini sudah ada Honda Sensing-nya. Jadi radar cruise control, ADAS, semuanya ada di mobil sekecil ini teman-teman. Nah sekarang kita lihat dalemannya ya teman-teman. Inilah kenapa gua pribadi suka banget sama K-Car. Ingat ya, mobil ini itu panjangnya hanya 3,4 meter teman-teman. Tapi kita masuk dulu teman-teman. Nah ketika kalian di dalam, mobil ini memang terasa sempit lah ya, nggak lebar lah. Di sini nggak ada center konsolnya. Tapi lihat headroom gue, jauh banget tuh. Sejekal gini aja masih belum nyampe teman-teman. Dan ini adalah posisi paling mundur. Kalau ini gue posisi nyetir, itu gue masih bisa maju banyak banget. Sampai kebuka karena gue mencet tombol di sini. Jadi kalian bisa lihat, ini mobil LCGC-nya di depan, tapi fiturnya lengkap banget. Tenang, gue nyetir nggak segini kok. Udah, gue bakal diketawain om mobil nih kalau kayak gini. Gue bingung harus mulai dari mana teman-teman. Karena banyak banget fitur yang kalian pikir nggak mungkin ada di mobil kecil gitu ya. Tapi ternyata bisa teman-teman. Seperti contoh, mobil ini nggak ada center console, tapi tetap bisa ada armrest. Jadi posisi nyetirnya bisa enak teman-teman. Mobil ini memang hanya 660 cc, tapi turbo. Ya walaupun hanya 64 horsepower aja. Dan CVT, tapi dia ada pedal shift-nya. Mobil ini memang mungkin bukan mobil yang mewah dalam artian soft touch-nya di mana-mana. Kulit apa? Enggak, teman-teman. Tapi kita lihat kepintarannya ya. Ketika mereka mendesain di barang yang sekecil ini, tempat penyimpanan itu banyak banget. Di sini ada cup holder. Di sini ada laci, ya kan? Tapi tetap di sini nanti ada gantungan. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi. Di sebelah sini ada tempat penyimpanan, di sebelah sini ada cup holder. Jadi walaupun space-nya itu kecil ya, tapi mereka tuh bisa banyak banget masuk ke tempat-tempat untuk penyimpanan, teman-teman. Itu makanya kenapa gue suka banget sama K-Car. Walaupun mobilnya biasa aja nih, tapi udah ada naik turunnya, walaupun belum teleskopik. Bahkan di mobil ini, rem tangannya pun sudah yang elektrik, teman-teman. AC udah full digital. Ini sih memang kalau secara fitur ya, ini udah kayak mobil mewah aja. Bahkan yang kalian nggak sadar nih, coba saya mundur Sam. Kalian lihat deh, pintu depannya itu bisa dibuka 90 derajat. Ini nggak lazim loh nih untuk mobil biasa. Mobil-mobil itu dibuka palingnya hanya segitu. Ini pintu depan bisa 90 derajat. Maksimalisasi itu lumayan banget. Pinter banget orang-orang Jepang ini. Lihat deh guys, sunshade-nya segede meja. Ini kayak iPad tau nggak? Gue belum pernah sih ngeliat sunshade segede ini. Ya mungkin karena emang kacanya gede banget ya. Tuh, buset gede bener. Karena nggak ada tengahnya, jadi enaknya adalah kalau mau keluar bisa kayak gini, teman-teman. Cocok untuk tinggal yang di daerah agak sempit gitu. Pas banget emang. Set, pintunya bukanya lebar banget. Ada door pocket. Sekarang kita lihat baris keduanya teman-teman. Ini mobil seperti yang gue bilang ya. Mobil yang didesain sebenarnya untuk menjadi mobil yang affordable. Tapi sudah power sliding teman-teman. Dan kalian mesti lihat baris kedua. Oke, pertama teman-teman. Kalau di Indonesia LCGC itu identik dengan mobil yang benar-benar dipangkas, nggak ada fitur apa-apa. Di sini lengkap. Pertama, kursinya berbahan kulit dan ada mejanya. Ada cup holdernya. Terus ditambah ada gantungan di sini.
di masing-masing meja. Jadi ini mejanya ada 2 teman-teman. Sekarang kita lihat kursi belakangnya. Di kursi belakang sini dia sudah ada ISOFIX. Jadi kalau buat car seat dia aman banget. Dan kalau kalian bisa lihat sendiri teman-teman, ini leganya minta ampun. Beneran minta ampun. Alphard aja nyembah mungkin sama ini leganya ya. Secara lebar, again dia bukannya paling lebar, tapi secara the headroom tinggi banget, ada headrest ya. Ini bisa gue maju mundurin, gue bisa maju segini ya. Kalau mau butuh bagasi di belakang, gue bisa mundurin sejauh ini teman-teman. Biasanya juga di mobil yang kursinya sempit gini, kalian nggak akan menemukan armrest. Lihat ya, Honda itu bisa masukin armrest kecil di sini, seret, ini bisa duduk di sini teman-teman. Ya kan? Ini jarang banget kejadian loh. Terus juga nih, kayak Honda Jazz zaman dulu tuh Honda Fit, kita bisa naikin ininya. Jadi kalian bisa nih naruh bawa barang yang tinggi apa di sini bisa teman-teman. Udah ya. Terus kalian juga bisa ini kursi di recline teman-teman. Dan recline ini menarik banget. Jadi kalau biasanya recline kan hanya gini doang ya. Dan ini mundur. Tapi kalian lihat ya, angle kursinya ini, angle ininya beda. Tuh. Jadi ketika kalian recline, ininya ikut mundur sedikit biar lebih nyaman. Dan angle-nya pun juga agak berubah. Jadi ini ketika duduk, ini beneran full selonjoran udah kayak di Alphard teman-teman. Di mobil yang panjangnya hanya 3,4 meter. Next, kita bisa ngelipat ini menjadi flat bed teman-teman. Jadi dari sini ke sini itu lantainya bisa datar. Jadi kalau kalian lagi butuh bawa apa? Mesin cuci gitu ya, ini bisa. Bahkan menurut gua nih kalau dua-duanya kita lipat, jangan-jangan Scoopy masuk nih ke sini nih. Jadi towing teman-teman. Karena ada loh jujur ya. Nanti kalau gua lihat fotonya, ada orang Jepang pakai kei-car buat jadi towing teman-teman. Coba ya, ini gua lipat ya. Nah ini kita lihat bagasinya sekarang. Bagasinya udah tombol elektrik walaupun bukan otomatis ya, bukan power. Tapi kalian lihat deh, ini segede gitu teman-teman. Space-nya untuk di mobil yang hanya 3,4 meter panjangnya. Jadi emang lega banget. Ya walaupun dia belum ada spare tire, tapi sudah ada tire repair kit. Dan seperti gue bilang tadi, di sini ada hook-nya. Di sini ada hook, ada cup holder. Jadi di area yang sekecil ini ya, Honda tuh bisa bikin mobil yang selega ini teman-teman. Di sini ada bagasi kecil doang, ya kan? Tapi itu yang bikin gue amazed, yang bikin gue suka sama kei-car tuh adalah itu teman-teman. Ketika sesuatu itu dikasih batasan ya, tapi ternyata kreativitasnya itu malah bisa bikin mobil yang sefungsional ini teman-teman. Nih, ini buat duduk. Biasanya enak banget duduknya. Gue tahu kenapa enak, karena lantainya ini rendah banget teman-teman. Jadi kalau kalian mau masukin barang, kalian gak usah angkat tinggi-tinggi. Ini lantainya benar-benar rendah banget. Jadi kita bisa duduk di sini dengan nyaman. Maka tuh. Wow, pinter banget ya orang-orang bikin kei-car ya. Menarik. Wah. Nah, ini dia teman-teman, mesinnya dari Honda N-Box. Again, hanya 660 cc, sesuai regulasi, hanya 64 horsepower. Walaupun dia sudah ada turbonya teman-teman. Dari pabrikan ngeklaim kira-kira bisa 1 liter untuk 20 km lah teman-teman. Ya mungkin give or take 118 lah ya. Apakah cukup? Sebenarnya cukup banget teman-teman. Again karena mobil ini kan juga kecil lah ya. Dan sebenarnya kalau secara kecepatan dia bisa sih mencapai 100 km per jam. Tapi mungkin akan ada yang bilang, ya kalau buat di tol mah kurang lari kayak gitu. Kalian harus ingat dulu teman-teman. Di Jepang speed limitnya strict banget. Emang hanya boleh 100 km per jam. Jadi mobil ini emang dibuat ya hanya cukup mencapai speed limit aja. Lebih dari itu ya udah akan ngos-ngosan. Tapi again ini adalah mesin yang sebenarnya ternyata untuk mobil ukuran seperti ini yang kelegaannya seperti ini ternyata cukup-cukup aja teman-teman. Dan yang menarik lagi adalah kalau di Indonesia karena di sini menggunakan pajak emisi berdasarkan emisi dan mesin ya. Untuk pajak tahunan ya, pajak tahunan STNK-nya harusnya kei-car gini pajak tahunannya terjangkau teman-teman. Gue belum tahu pastinya berapa, tapi estimasi gue sih kayaknya tidak akan semahal itu. Mungkin ada yang bisa bantu hitungin STNK untuk mobil 660 cc. Detail-detail kecil lainnya kayak misalkan grillnya ini nggak sama kiri dan kanan, karena yang sebelah sini lebih bolong, karena ada radiatornya yang gede banget, yang di sebelah sini kisi-kisinya agak lebih kecil teman-teman. Ini parking sensornya ada di sini, ya kan? Dan mungkin kalau di Jepang emang sudah ada 360 kameranya,
ya, karena ini ada posisinya tepatnya. Tapi yang kebetulan dijual di sini sama Evans ini yang nggak pakai kamera 360. Dan kalau kayak penasaran itu suara apa, itu bukan suara keycarnya. Again, Evans Motor banyak mobil-mobil eksotis di sini. Jadi itu gua rasa bukan suara mobil Jimny gua juga. Gua nggak tahu mobil suara apa tuh. Tapi cakep ya. Jadi udah ada yang tahu belum? Kenapa di kaca spion kiri malah ada kaca yang ngadepnya ke depan? Bayangin, kalian lagi nyetir keycarnya ini Honda N-Box-nya. Dan kalau kalian nyetir gini, kalian kan nggak bisa ngeliat ya. Ada apa sih di depan ban sebelah kiri? Apakah ada batu? Ada trotoar? Gimana cara lihatnya? Nah, kaca di spion tadi yang lawan arah, itu sebenarnya memantulkan apa aja yang ada di situ di depan ban kiri ke kaca sini, teman-teman. Jadi ini nih kaca yang angle-nya itu udah pas banget sama pengemudi yang ada di sini. Nih, kita kasih contoh ya. Bayangin kalian lagi nyetir gini, kan kalian nggak bisa ngelihat ya. Di ban depan situ ada apa ya? Tapi dengan adanya kaca kecil ini, gue bisa ngelihat di situ ada semi. Tuh, gara-gara pantulan kaca. Pinter banget ya. Nah, beginilah LCGC-nya orang Jepang alias keycar, teman-teman. Jadi kalian tadi udah bisa lihat sendiri ya, ternyata mesin 650 cc itu cukup. Ternyata mobil ukuran 3,4 meter panjang dan 1,4 meter lebar, ternyata juga bisa cukup ya untuk bikin interior yang lega, teman-teman. Dan ternyata sebenarnya mobil yang dibuat dengan keterbatasan segalanya ini ya, itu tetap bisa menjadi mobil yang mewah, mobil yang penuh dengan fitur, teman-teman. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah harusnya LCGC di Indonesia itu kayak keycar begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Thank you banget Evans Motor udah ngebolehin kita untuk main nge-review si Honda N-Box ini. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye-bye.